buat kalian jangan sembarangan untuk menulis karena ada tahapnya walaupun secara kreatif. Tapi saya selalu percaya bahwa tulisan yang baik akan menemukan pembaca yang baik juga. Ikro, kata guru ngaji Ikro, bukan kata Dilan. Selamat datang di Small Talks, channel yang membahas seputar tulisan, dan artinya small talk tuh berbincang-bincang kecil, berbincang singkat, bukan berbincang kecil. Nah, kali ini sama gua Faidara Bestari bakal berbincang dengan bintang tamu yang sudah berkiprah di dunia penulisan. Tidak dipungkiri ini di berbagai kegiatan dia menulis sesuatu gitu. Dan secara kreatif juga pernah untuk content writing, terus menulis lagu, menulis Tembok. menulis tembok. Ya, sekarang bakal gua kenalin nih bintang tamunya. Ini adalah panggilannya Abang Mansyah. Halo. Selamat datang Bang Mansyah di Small Talks. Apa kabar? Fine. Ya, fine. I think good for today. Alhamdulillah ya. Oke, ini kita bakal berbincang tentang penulisan nih. Oke. Khususnya nanti bakal merujuk ke penulisan kreatif. Oke. Nah, langsung aja. Bagaimana sih Bang Mansyah latar belakang dalam memulai menulis. Oke. Dalam memulai menulis dulu aja. Oke. Kalau secara latar belakang, saya coba tarik ulur ke saat saya duduk di bangku sekolah dasar. Dulu kan ada mata pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, mungkin saya di poin itu, di momen itu menyadari bahwa kayaknya kan sudah ada tuh tugas-tugas yang memang menceritakan pengalaman dan lain sebagainya. Nah, di situ saya nemuin suatu ketertarikan di menulis. Oke. Jadi terlepas saya tidak menaruh perhatian besar secara numerik gitu, saya mengejawantahkan pikiran saya, kemampuan saya itu di tulisan. Dan tidak dapat dipungkiri memang selama saya menempuh sekolah umum itu bahasa Indonesia ini atau apapun mata pelajaran atau mata kuliah yang bersinggungan dengan kalimat dan kata-kata itu saya senangi. Jadi saya selalu benar-benar bersemangat lah kalau menulis. Nah, di situ pada akhirnya poinnya saya seolah menemukan bentuk kepercayaan diri gitu. Karena mungkin dulu saya terbilang orang yang sangat pendiam gitu, tidak eksploratif. Tapi salah satunya gara-gara nulis mulai kegali lah ada bentuk rasa kepercayaan diri dan kebanggaan diri kayak gitu. Terus mungkin karena dulu kayak SD itu kan ada kayak pengajian gitu kan, suka ada pidato dan lain-lain tuh. Kita diwajibkan untuk bikin semacam teks untuk berpidato. Nah, itu saya sangat seneng dan beberapa tiap tahunnya selalu juara lah katakan dari tulisan-tulisan yang saya bikin dan saya pidatokan kayak gitu. Kalau secara background berarti dalam mulai menulis tuh ya beranjak dari ini berarti sekolah ya? Ya, dari sekolah betul. Sekolah dan kegiatan-kegiatan lain. Ya itulah pentingnya sekolah ya. Pentingnya sekolah adalah ya salah satunya ini menulis. Enggak. Oke, ya dari beranjak tadi kan dari sekolah terus sampai melanjutkan sekolah gitu ya, nambah berarti kan ada pengembangan tuh dalam penulisan. Jelas. Dalam tingkatan itu dan sampai pada akhirnya sekarang secara dilihat dari portofolio tuh Bang Mansyah ini pernah menjadi content writing. Di kalau ke maksudnya secara spesifik secara karir katakan kayak gitu. Dan secara tulisan yang sejauh ini digelutin tuh saya ada di wilayah copywriting, content writing. Terus ya selebihnya
artikel-artikel ilmiah, katakan kayak gitu. Oke. Jadi dan memang untuk di copywriting, content writing tuh saya fokusnya di F&B Oh, sebenarnya. F&B. Oke. Jadi apapun bentuk tulisannya gitu, baik itu secara media sosial atau website, nah saya ada di wilayah itu. Sedangkan kalau secara saya juga tergabung di media Eglaigman pada saat itu sampai 2021 lah, dan memang ini media pop gitu, kita ngerespon budaya populer yang ada di sekitar kita, baik itu. Jadi ada rubriknya beberapa tuh, 8 kalau nggak salah. Oke. Saya salah satu penulis di rubrik seni budaya. Oke. Gitu. Oke. Dan jujur secara kemampuan menulis, saya merasa terbentuk dulu di Eglaigman. Karena memang secara jam terbang dari si redaktur ini sangat banyak lah ngasih insight ke kita terkait gimana caranya nulis. Ya apapun secara konstruktif lah gitu, secara kritis nulis yang benar tuh kayak gimana dan lain-lain. Dan di situ sih pada akhirnya saya sangat jatuh cinta banget ya dengan konteks si menulis ini. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya ditarik ke belakang lagi nih, sebelum menjadi menjadi profesi gitu dalam menulis, inget gak pertama kali nulis apa? Maksudnya tulisan pertama tuh yang benar-benar wah ini tulisan gua kalau tulisan pertama yang saya inget justru gak inget sih, karena mungkin gitu. Kan bentuknya banyak tuh. Dari SD tuh, SD, SMP, SMA emang senang nulis apapun itu, baik lagu, puisi, sajak, terus artikel atau apapun itu. Jadi secara penjudulan mungkin apa ya, tapi yang selalu saya inget tuh jadi saya sempat ikutan creative writing di Spasial. Itu gimana caranya kita ya menulis apapun lah gitu. Kita saya ngerespon ruang publik lah sebagai aktualisasi si kesenian ini nih di ruang publik gitu. Jadi aktivasi ruang lah gitu, dimana setiap disiplin kesenian itu bisa diakomodir gitu secara pelaksanaannya. Khususnya waktu itu ngerespon Bandung. Itu sih yang sejauh ini mungkin yang bisa dibilang tulisan yang memang wah ini kayaknya oke nih. Oke. Oh berarti tentang ruang publik ya? Ya. Yang pertama kali jadi sebuah kegiatan atau festival. Dan tadi juga udah dijelaskan ya bahwa Bang Mansyah ini tertarik menulis sejak bersama Enlightenment ya? Enlightenment tadi. Makin terpupuknya lah. Dalam rubrik sosial budaya. Nah itu apakah nyambung ruang publik sama yang ditulis di Enlightenment gitu? Sangat nyambung, karena waktu itu tulisan yang saya tulis adalah terkait kasarnya kenapa festival di kota ini gitu tidak ada yang benar-benar secara konsistensi itu bertahun-tahun gitu. Kalau kita bandingin kayak misalkan Art Jog kayak gitu di Yogyakarta atau festival-festival lainnya. Nah saya mencoba ngerespon di Bandung ini kan gitu. Jadi saya respon lah, dan padanya ya nemuin beberapa faktor juga kayak gitu, dan sangat nyambung karena kan rubrik saya di Eglaigman juga kan seni budaya konteksnya gitu. Jadi ya daily tulisan yang saya tulis pun seputar pameran, teater atau output kesenian lain lah kayak gitu. Oke. Dan yang belum tahu Enlightenment adalah media yang memberitakan budaya-budaya pop ya. Budaya-budaya pop di Indonesia atau di Bandung aja? Ya, gitulah. Itu pernah diekspos gak tulisan Bang Mansyah? Ada. Itu yang menulis apa ya? Teater Payung Hitam kalau nggak salah ya. Teater Payung Hitam. Nanti bakal ditampilkan di layar. Kalau ada ya. Dan berarti kan kiprahnya tuh mulai terbentuk lagi pas di Enlightenment ya. Nah, secara profesional kan berarti udah kalau misalnya ngomongin profesi kan berarti ada namanya pendapatan gitu. Adanya pendapatan. Nah, mulai secara profesional tuh mulai menulis kapan dan di mana gitu. Jadi sebenarnya kan saya backgroundnya tuh memang di F&B, di kopi lah gitu. Terus ada beberapa momen yang pada akhirnya mengantarkan saya sebagai content creator dan bekerjalah saya di Biji Rakyat. Sedangkan secara format kebutuhan kontennya itu kan formatnya tulisan.
Oke. ada kebutuhan untuk di website dan di media sosial kayak IG. Nah, Oke. jadi terbilang saya sangat rutin nulisnya tuh di saat saya kerja di sebiji rakyat ini, karena secara pola tuh saya ngerespon tamu-tamu yang datang, saya gali secara pengalaman dan keunikan dari setiap narasumber yang saya wawancarai gitu, karena kita percaya bahwa setiap orang tuh pasti punya cerita yang menarik gitu dan layak juga untuk dikabarkan. Oke. Berarti dari ini ya, berarti F&B tadi ya, tentang kopi. Dan formatnya pas di sebiji rakyat itu adalah ya format content writer berarti ya, yang memang maksudnya teh ada dua perbedaan juga kan pada akhirnya antara copywriting dan content writing. Sedangkan maksudnya untuk beberapa konteks tuh dianggap serupa lah. Jadi copywriting saya nulis juga, content writing nulis juga, jadi outputnya beda lah. Kalau copywriting kan secara peruntukannya gimana caranya, sederhananya gimana caranya apa yang kita tulis itu bisa menjual gitu, bisa menarik perhatian orang. Kalau si content writing pun sama, cuman output yang dikabarkannya lebih ke masalah si branding satu image gitu lah. Ya, itu. Ya antara copywriting dan content writing tuh sama-sama berarti butuh serupa tapi tak butuh sama keterampilan kreatif ya, untuk menulisnya. Pasti. Iya. Dan untuk ini, untuk dalam hal menulis nih, kalau boleh tahu referensinya siapa nih? Kira-kira. Referensi ya. Iya, referensi. Salah satunya mungkin ya. Boleh. Itu ada ini, redaktur dari mojok.co. Itu Agus Mulyadi, Agus Magelangan. Oke. Itu saya sangat senang secara gaya penulisannya, dengan gaya satir dia gitu. Terus gimana dia menerapkan konsep humor dari setiap tulisannya. Karena menurut saya di saat seseorang mampu menulis terus bisa mengundang gelak tawa si pembaca, itu bagi saya sangat cerdas sih. Dan ya banyak yang bilang sulit juga gitu. Dan ya itu karena mungkin apa ya, saya percaya dengan ya konsep hukum teori magnet gitulah Pak. Jadi attractive of law kan ngasih tahu bahwa apa yang kita inginkan, pikirkan, lakukan gitu. Kita akan selalu dipertemukan dengan hal itu demikian. Pas baca beberapa media, dapatlah mojok.co yang secara gaya tulisannya satu warna lah katakan kayak gitu. Dan ya saya senang lah maksudnya. Terus secara isu-isu yang diangkat pun isu-isu yang dekat di sekitar kita, dia bikin tulisan kayak gitu. Yang lainnya paling Indo Progress, itu dia lebih kritis dan politis. Saya senang juga karena background akademik saya juga di wilayah sosial politik gitu. Saya seneng sih, jadi banyak referensi juga untuk tulisan-tulisan saya gitu. Ya itu beberapa referensi ya tadi. Salah satunya mojok.co ya, setuju saya juga gitu. Ya, asik kan ya? Ya, asik. Dan pembawaannya tuh maksudnya mengangkat isu-isunya tuh yang emang paling terdekat gitu. Betul. Dan satunya lagi apa? Indo Progress. Oke, sekarang masuk langsung ke penulisan kreatif nih, Bang. Dalam menulis tuh biasanya dalam menulis secara kreatif itu Abang tahapnya ada gak sih ada jelas. Tahap-tahapnya itu boleh. Yang jelas itu diawali dari pencarian ide, apa yang mau kita tulis, kan itu bisa digali secara keinginan dan keresahan apa yang penulis rasakan gitu. Nah, setelah udah dapat ide mau nulis apa, mau ngerespon apa, barulah riset. Itu sebagai bentuk tabungan lah secara bahan-bahan untuk penulisan. Setelah risetnya juga harus riset mendalam ya, karena kan kita harus menghadirkan tulisan yang faktual, aktual, gitu. Nah, setelah riset ya kita harus mulai menulis itu. Kita bikin kerangka dulu nih, apa yang bakal menjadi hooknya, apa yang akan di highlight gitu, apakah formatnya deduktif, induktif, seperti itu. Gitu sih sebenarnya. Ya kalau disederhanain itu sih 3 itu. Cari ide, riset, dan bikin kerangka, nulis lah. Iya, itu ya tahapnya ya. Dan buat kalian jangan sembarangan untuk menulis karena ada tahapnya, walaupun secara kreatif. Tadi ya dari Bang Mansyah itu ada tahap pertama ide, yang kedua itu riset,
Yang ketiga itu bikin kerangkanya dan lalu menulis, mulailah menulis. Dan di balik menulis tuh ya pastinya harus membaca ya. Ya jelas. Harus membaca. Jadi kalian jangan berharap akan menjadi penulis yang baik kalau belum menjadi pembaca yang baik. Itu dia. Itu. Cam kan. Bacalah dan menulislah. Oke, tadi kan udah nih tahap-tahap Bang. Ya. Dan sekarang selama kita menjalankan tahap-tahap dalam menulis kreatif gitu, pasti kan ada tantangan. Oh jelas. Itu. Nah ini tantangan yang pernah Bang Mansyah alami itu apa sih hingga saat ini? Kadang saya selalu merasa tidak puas dengan apa yang saya tulis, dan Oke. itu kan apa ya, konteksnya mungkin perfeksionis lah, terlalu perfeksionis, dan itu solusinya adalah di diri kita sendiri. Ya. Karena tapi ya gimana lagi, saya ingin mencoba menghadirkan tulisan yang detail gitu, faktual dan lain-lain. Terus gimana caranya tidak terlalu lewah atau banyak basa-basi kesana kemari. Tantangannya ya gimana caranya apa yang kita pikirkan dan apa yang kita tulis itu bisa nyampe ke orang si pembaca gitu. Oke. Dan itu kan polanya banyak ya. Maksudnya kita mau melakukan pendekatan apakah secara emosional atau kayak humor tadi misal kayak gitu. Selain itu ya riset itu kadang-kala jadi hambatan juga kalau misalnya memang kita tidak dapat menemukan sumber referensinya gitu. Makanya saya kalau misalnya memang riset, selain saya manfaatin secara studi pustaka, buku, artikel, jurnal, saya pun observasi juga. Maksudnya saya ngelakuin wawancara juga ke beberapa orang yang memang terlibat dari konteks yang mau saya tulis kayak gitu. Oke. Ya itulah ya. Dalam menulis itu tidak gampang. Ada tahap-tahapnya dan selain tahap-tahap itu ada tantangan. Tantangan nih. Dan mungkin makanya kita harus sadar juga bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang minat bacanya kurang kan. Betul. Sedangkan apa yang kita hadirkan kan teks ya. Harus dilakukan dengan membaca gitu. Mungkin ya banyak solusinya, apakah dibarengi dengan gambar atau visual gitu, apakah formatnya video juga, itu kan salah satu upaya untuk menarik perhatian si pembaca. Tapi saya selalu percaya bahwa tulisannya yang baik akan menemukan pembaca yang baik juga. Karena saya pernah ada pengalaman juga tuh nulis terkait yaitu narasumber yang di Jeraket itu. Ya. Kita kan pakai website Medium dan saya sadar betul pembaca di website itu cuman ya kehitung puluhan gitu. Tapi ternyata karena tadi tulisan ini menemukan pembaca yang tepat gitu. Jadi ada sekelompok orang, dia dari John Roastery dari Yogyakarta. Ya lagi destinasi liburan lah katakan ke Bandung, dan si Biji Rakyat ini dijadiin salah satu tempat tujuannya gara-gara tulisan yang saya tulis. Dan ternyata tulisan yang tulis itu jadi referensi untuk kebutuhan konten beliau, tuturnya pada saat itu. Jadi dia sampai kepo, jadi kan langsung saya wawancarai juga kan. Dia kepo mekanismenya kayak gimana. Ya wawancara pada umumnya lah katakan kayak gitu. Jadi nggak ngobrol doang langsung. Maksudnya waktu sesingkat apapun gitu ya, saya tetap harus ngelakuin riset gitu. Kayak nyari tahu si John Roastery, dari tahun sekian ini produknya ini kayak gitulah, dan ternyata dapat appreciate yang bagi saya itu sangat berharga lah gitu. Karena ya itu menjawab rasa pesimisme beberapa momen katakan kayak gitu. Ternyata ya ada juga loh yang baca ini. Ya betul. Gitu. Dan bahkan ya di lingkungan sekitar juga adalah kayak gitu. Ya itulah the power of tulisan ya. Betul. Apapun tulisannya, untuk tadi ya masalah tentang Indonesia menjadi minat baca terendah tuh, apapun tulisannya yang penting bacanya dulu aja ya berarti. Ya. Karena kan agama juga mengajarkan. Ya. Lu mau jadi pinter, mau jadi cerdas, mau banyak tahu ya. Ikro. Baca. Pun baca tuh tidak menyoal baca teks doang kan. Kita mesti baca fenomena di sekitar kita. Kita ngerasain apa yang orang lain rasakan, itu kan bentuk kita ngebaca situasi itu. Dan itu pun jadi bahan ini juga preferensi buat tulisan saya gitu. Ikro, kata guru ngaji Ikro, bukan kata Dilan. Oke, tadi kan udah nih referensi Bang Mansyah dikasih tahu tadi, terus tahap-tahap tersendiri dalam menulis secara kreatif,
Terus ada juga tadi terakhir tuh apa? Tantangan lah, tantangan. Nah, ini kan hal kayak gini kan pada akhirnya bisa menciptakan tulisan juga gitu pada akhirnya. Nah, sempat juga saya tuh baca tulisan Bang Manca yang di Biji Rakyat tuh, emang tulisannya tuh ya dengan wawancara dengan orang lain tuh emang menarik gitu. Menarik untuk benar serius, menarik untuk dibaca, dan saya jarang menemukan tempat-tempat kopi tuh atau F&B tuh ya aktif gitu secara apa? Konten tulisan, apalagi sampai website lagi. Website itu jarang banget gitu. Nah, itu saya kan menilai ada keistimewaan nih, ada keistimewaan, dan tulisannya juga ada keistimewaan ya. Menurut Bang Manca sendiri untuk memberikan kesan nih kepada penonton nanti, keistimewaan apa sih yang ada di dalam tulisan Bang Manca tuh selama ini? Aduh, apa ya, kalau mungkin itu saya gak bisa ngejawab kalau secara keistimewaan, karena itu bentuk subjektivitas orang-orang, para pembaca lah gitu. Saya cuma sekedar mencurahkan apa yang ada di otak dan di perasaan saya gitu ke dalam tulisan. Jadi secara bentuk mungkin lebih tepatnya secara ciri khas mungkin. Ya, boleh. Kalau secara ciri khas ya itu saya selalu menerapkan gaya humor. Betul. Tergantung juga untuk peruntukan apa nih tulisan si gaya humor ini terapkan. Kalau di CBG kan ya saya menerapkan itu. Kalau misalnya memang ada proyek-proyek tulisan kayak artikel ilmiah atau apapun itu, ya saya akan mengikuti standar kaidah penulisan artikel ilmiah itu sendiri. Oke. Terus apa ya, mungkin ada satu momen juga sih yang padanya bikin saya bangga dengan hasil tulisan saya itu di pas pengerjaan si skripsi. Karena waktu itu saya ngerespon kasus Wadas di Jawa Tengah kan, terkait penggusuran warga gara-gara ingin dibangun si bendungan. Bener pada saat itu, dan ternyata yaitu saya selalu mencurahkan diri saya gitu terkait apa yang saya kerjakan dan lakukan. Dan alhamdulillah memang responnya bagus dan diajukan jadi jurnal internasional. Mungkin kalian bisa baca ntar di websitenya, adalah ntar pokoknya judulnya Diskursus Kriminalisasi Warga Desa Wadas. Judulnya Bang, pelan-pelan Bang. Diskursus Kriminalisasi Warga Desa Wadas. Diskursus Kriminalisasi Warga Desa Wadas. Ya, dalam teks pelawantiran dari Tanah Wadas. Gitu. Pelawantiran dari Tanah Wadas, majalah Tempo. Tahun 2022. Tahun 2022 ya. Betul. Baca ya. Oke. Itulah ciri khas Bang Manca ya. Ciri khas Bang Manca dalam menulis, dan karena mempunyai ciri khas sendiri dan terjun ke dunia yang profesional nih. Itu selama berprofesi itu pernah ada gak sih tuntutan dari katakan dari atasan gitu, atau ya pasti ada tuntutannya tuh biasanya mungkin lebih ke standar penulisannya, diarahinnya pengen lebih ringan, bahasanya tidak terlalu berat, tidak terlalu bertele-tele kayak kan gitu. Karena kan posisinya kan ya di saat saya kerja di satu tempat kan mereka pasti punya standarnya sendiri terkait tulisan gitu. Dan ya saya mencoba merespon itu. Jadi makanya ada beberapa output tulisan saya memang mengikuti secara keprofesian saya sebagai karyawan, dan ada juga tulisan yang memang secara independen gitu. Jadi secara kebebasan saya aja kayak gitu. Selama ini suka bertentangan nggak di luar dari standar gitu? Di luar standar ada gak sih kayak misalnya tuntutan yang berlebihan gitu dari? Kalau tuntutan berlebihan nggak ada sih. Jadi mungkin saya jadi bermawas diri bahwa kemampuan tulisan saya belum sesuai apa yang menjadi standar keinginan si katakan redaktur ya kayak gitu. Dan saya selalu mempersiapkan bahwa ya saya terus belajar lah gitu.
Oke. Nah, ini kan nyambung nih dengan apa ya? Penulisan kreatif tuh kalau dalam kuliah tuh nyambung dengan apa ya? Dengan jurusan ilmu komunikasi Oh nih. sangat jelas lah. Ya, ilmu komunikasi ini kan terbagi tuh dari ada jurnalistik, ada humas ya. Humas satu lagi, dan sekarang tuh udah ada perpecahan lagi, yaitu penyiaran. Nah, kalau misalnya dalam menulis atau ya tulisan, Bang Mansyah tuh lebih prefer tulisan jurnalistik atau humas? Jurnalistik. Karena itu saya selalu diajarkan gimana caranya untuk menulis secara kritis gitu. Karena bagi saya selalu memegang apa ya, jadi gini Pak, mungkin untuk tataran mahasiswa gitu Ya. Konteks perlawanan Ya. bahwa kita harus turun demo, harus melakukan ini itu oke, itu memang betul juga, tapi ada cara lain juga di saat kita bisa menyuarakan aspirasi kita, yaitu lewat tulisan, lewat foto, lewat video apa yang kita garap. Dan saya untuk beberapa momen saya curahkan di tulisan juga. Kenapa tadi singgungannya dengan kaidah penulisan jurnalistik gitu, karena sangat terpakai gitu apa yang diajarkan secara standar jurnalistik di tulisan saya pada konteks itu. Oke. Jadi saya lebih leluasa lah, saya lebih explore. Ya betul. Enak lah. Tapi ya tetap harus ada harus hati-hati juga sih. Ya betul. Saya lebih prefer jurnalistik ya. Ya sekarang tuh ya kenapa saya menanyakan itu karena minat terhadap jurnalistik tuh sekarang ya mahasiswa di kampus saya itu apa ya, menurun kayaknya. Betul. Itu memang tidak dapat dipungkiri ya dengan realitas sekarang gitu. Karena mungkin pada akhirnya kan ada format pekerjaan. Selain jurnalistik itu ada content creator, dimana mereka tetap nulis gitu, tapi kan lebih ngerespon apa yang ada di press release kayak gitulah. Tidak tulisan secara naratif dan benar-benar lengkap gitu. Oke. Paling kalau tulisan yang sekarang saya kerjakan tuh saya ngerespon ini Pak. Apa tuh? Untuk keperluan si esai saya. Mengembalikan marwah pendidikan melalui revolusi mental tenaga pendidik. Itu yang memang sekarang lagi dikerjain lah gitu. Dan ya itu berangkat dari keresahan selama saya menempuh sekolah umum sampai university lah gitu. Saya tuangkan di situ bahwa sistem pendidikan pun ya pada akhirnya setiap aspeknya harus saling terkorelasi kan. Cuman si tenaga pendidik ini kan memang mempunyai peran yang besar untuk bisa mengarahkan si peserta didik ini untuk jadi mahasiswa atau manusia yang berkualitas gitu. Oke. Ya pada akhirnya gitu ya berarti ya. Gitu. Dimulai dari pendidikan ya, maksudnya lembaga sekolah gitu. Betul. Mulai menulis, mulai membaca, lalu keresahan terhadap minat baca Indonesia gitu. Itu kan mengaruh juga ke pendidikan gitu, sampai akhirnya ada ini nih, tadi tulisan tentang revolusi mental. Concern juga terhadap pendidikan berarti ya. Betul, karena saya sangat tertarik dan peduli dengan sistem pendidikan di negara ini gitu. Oke. Ya itu karena saya selalu ngerasa haus ilmu dan pengetahuan gitu. Saya senang dengan pendidikan secara perspektif pengajar atau peserta didik atau bahkan secara kurikulum gitu. Kayak gitulah. Oke. Ya semangat ya Bang Mansyah dalam perjuangan pendidikan di Indonesia. Amin. Nah, sekarang penulisan yang lainnya nih. Apa sih yang Bang Mansyah tulis juga di luar secara profesional, di luar akademis gitu? Apa ya? Paling saya selalu terlibat di wilayah kegiatan-kegiatan kolektif anak-anak lah. Itu format kegiatannya dialektik atau entertain gitu. Jadi saya kadang sama teman-teman suka nyumbang tulisan berbentuk desain. Gitu. Itu sih paling yang di luar tadi ya. Selain itu kan seperti yang saya tahu, Bang Mansyah nih aktif juga di musik nih. Di musik untuk khususnya ya dalam penulisan lirik ya berarti ya.
Nah itu kalau dalam penulisan lirik yang membedakan secara kreatif gitu, penulisan menjadi content writer, copywriter sama penulis lirik tuh apa perbedaannya? Yang jelas secara bentuk kan jelas beda ya. Ya. Tapi pada akhirnya balik lagi sih, karena mungkin saya udah punya gaya penulisan tersendiri gitu. Jadi mungkin kalau yang mah dari beberapa tulisan saya, mau itu formatnya lirik atau esai atau apapun, kayaknya mereka bisa nemuin titik poin pembeda atau kesamaannya. Cuman yang jelas kalau di lagu memang, karena kan saya tergolong orang yang sangat sentimen gitu. Oke. Dan saya bisa melalui lirik lagu tuh saya bisa benar-benar mencurahkan apapun gitu. Ya balik lagi tergantung apa lagu yang ditulisnya gitu, narasi apa yang mau dibawain. Kalau secara konteks ke komunikasian kan pada akhirnya mau itu formatnya tulisan secara umum atau lagu, ya itu kan output dari komunikasi juga. Ada pesannya, siapa komunikannya, siapa penyampainya, dan feedbacknya seperti apa, kan sangat bekerja itu dari si lagu itu sendiri. Kayak gitu sih. Oke. Nah kalau misalnya mau melihat tulisan Bang Mansyah dalam kegiatan lain itu, kalau misalnya di kolektif itu bisa dilihat di ada artefaknya. Ada beberapa artefaknya di rumah saya. Jadi mungkin kalau nggak salah ada juga sih yang diposting di secara digital ada ya gitu. Ada. Apa tuh, bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di luar kelas, Instagram luar kelas ya, itu bisa dilihat. Terus di apa lagi ya, di Eglaigman pun ada kalau nggak salah, tapi bawah banget. Terus di organisasi saya juga bisa, di himpunan mahasiswa IKA. Terus secara fiction berarti paling kan kayak gitu. 5 IKA. Dan untuk tulisan khususnya tulisan musik bisa dilihat di mana? Dengerin aja di platform digital musik kesayangan kalian. Oke. Apa nih? Apa? Ada itu Live to Live. Live to Live. Ya. Dari band Lunar Van Hell. Bisa dicek dan dengarkan saja, dan interpretasikanlah sesuai dengan pengalaman kalian gitu. Oke, lanjut. Ini udah mulai sesi terakhir nih, Bang Mansyah. Aku mau ngajak Bang Mansyah untuk setidaknya mengajak lah untuk para penonton tertarik gitu terhadap tulisan gitu, atau dalam hal menulis. Pesan apa sih yang perlu disampaikan kepada mereka? Ya, maupun mereka belum pernah menulis, mau itu mereka ingin mengembangkan tulisannya, dan khususnya bagi orang yang ingin mengembangkan secara profesional. Oke. Kita kan dianugerahkan banyak potensi ya di otak kita tuh. Cuman kan PR-nya gimana caranya kita menggali kemampuan diri kita kan. Jadi ya untuk teman-teman yang belum mulai menulis atau sudah menulis, jadi ya terus serapkan, belajar aja sih. Maksudnya terus cobain tulisan-tulisan yang baru dengan tema yang baru, dengan gaya penulisan yang baru. Mungkin ntar juga pasti bakal ketemu gaya penulisan karakternya itu seperti apa. Yang jelas apapun bentuk tulisannya gitu, khoidul ilmu bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi apa yang kalian dapat gitu, apa yang kalian cerna secara pemahaman, ejawantahkanlah itu dengan tulisan gitu, baik itu entah secara kebutuhan personal atau keperluan lain gitu. Jadi ya berkaryalah melalui tulisan, intinya kayak gitu. Ikatlah dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah. Dan ini Bang, kan tadi sempat dibilang juga concern terhadap pendidikan gitu. Selain itu, untuk menulis, selain pendidikan apa nih concern yang lainnya? Concern yang lainnya ya paling lewat pengkaryaan untuk si musik saya sih. Itu karena saat saya nulis itu kan menghadirkan suatu kesenangan dan kebanggaan, terus kebermanfaatan pastinya kan. Dan sekarang yang lagi memang benar-benar
saya concern tuh di lirik-lirik yang saya tulis. Dan apa ya, maksudnya kita ngerespon banyak hal lah di situ. Yang jelas kita saya mempertanyakan terkait ya muasal kehidupan manusia seperti apa dan tujuan hidupnya seperti apa. Gitu sih sejauh ini di lagu lah paling. Di lagu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bang Mansya. Oke. Tentang penulisan. Pilih menulis ilmiah atau non ilmiah? Wah, sulit ini ya. Karena dua-duanya saya sangat senangi. Oke. Ilmiah. Ilmiah ya. Ilmiah. Ilmiah. Karena mungkin itu yang sedang saya rasakan dan saya planning ke depannya gitu, bahwa apa ya, ya semoga diberikan jalan gitu. Amin. Bahwa saya akan katakanlah meneliti gitu. Anjing mulai tak bilangin bahwa mungkin secara kebermanfaatannya gitu. Oke. Karena kan non ilmiah juga kan memang mendatangkan kebermanfaatan. Cuman mungkin karena dewasa ini saya sedang ada di wilayah itu, ya saya lihat secara kebermanfaatannya kan sangat komprehensif gitu ya. Ya ya. Baik itu kebermanfaatan buat si audiens, keilmuan yang saya tulis, dan masyarakat umum lah yang jelas gitu sih. Berarti lebih pilih ilmiah ya? Ilmiah untuk saat ini. Untuk saat ini. Tapi ya tidak dimungkiri juga berarti non ilmiah. Iya, yang penting iya. menulis gitu ya. Betul. Dan kapan memulai untuk menulis buku? Aduh, ini teh udah selalu dicanangin ya. Ya. Karena banyak banget kayak artefak yang berceceran di kamar saya terkait tulisan. Yang jelas saya lihat hilal dulu aja. Saya nunggu hilal kapan saya memulai untuk bikin proyek besar seperti buku gitu. Ya sampai sekarang saya masih riset lagi lebih dalam terkait apa yang mau saya tulis juga. Tapi yang jelas saya akan bikin buku gitu. Apapun. Kita tunggu ya penulisan buku dari Bang Mansya sebagai ya itulah pokoknya. Kita tunggu karya dari Bang Mansya melalui buku. Oke. Terima kasih Bang Mansya atas ya berbagi pengetahuan dan wawasannya, juga pengalamannya. Semoga apa yang diperjuangkan dan diharapkan Bang Mansya juga bisa dilakukan gitu sama yang lain gitu ya. Amin. Terima kasih juga udah menyempatkan waktunya Bang Mansya ya. Siap, sama-sama. Teruslah berkarya. Siap. Semangat. Untuk kalian tulislah untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Sampai jumpa di Small Talk. See you. Bye.